Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like, absen dulu di kolom komen ya ah. Pagi itu, dunia di mata Arini seolah berputar. Cahaya matahari yang menerobos masuk melalui celah gorden kamar terasa seperti jarum yang menusuk langsung ke bola matanya. Kepalanya berdenyut hebat, seirama dengan detak jantungnya yang tidak beraturan. Suhu tubuhnya mencapai 39 derajat Celcius semalam, dan pagi ini, tubuhnya terasa seperti rongsokan besi yang kaku. Arini mengerang kecil, mencoba meraih segelas air di atas nakas, namun tangannya gemetar hebat. Gelas itu hanya tergeser beberapa sentimeter sebelum jemarinya lunglai. Ia butuh bantuan. Ia butuh suaminya. Mas Danu. Suaranya parau, nyaris hanya berupa bisikan yang tertelan bantal. Tidak ada jawaban. Yang terdengar justru suara denting sendok yang beradu dengan piring dari arah ruang makan, diikuti tawarnya ibu mertuanya, Ibu Sarah, yang sedang asyik mengobrol. Bau aroma nasi goreng pete menyengat hingga ke kamar, namun alih-alih membangkitkan selera, bau itu justru membuat perut Arini mual bukan main. Pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan kasar. Bukan tangan lembut yang membelai keningnya, melainkan wajah masam Danu yang muncul di balik pintu. Astaga, Arini. Kamu jam segini masih gegulingan? Kamu tahu nggak ini jam berapa? Suara Danu menggelegar, tidak ada sedikit pun nada kekhawatiran di sana. Arini mencoba duduk, meski rasa sakit di pangkal lehernya membuat ia ingin menangis. Mas, aku sakit. Kepalaku pusing sekali, boleh tolong ambilkan obat di laci depan? Danu mendengus kasar. Ia melangkah mendekat, tapi bukan untuk memegang kening istrinya, melainkan untuk menarik selimut Arini hingga tersingkap. Sakit lagi? Kemarin perasaan kamu cuma bersin-bersin. Jangan manja deh. Ibu sudah nunggu di meja makan dari tadi, dan meja makan itu kosong melompong. Kamu tahu kan ibu kalau pagi harus makan nasi? Aku benar-benar nggak kuat berdiri, Mas. Tadi malam aku begadang menyelesaikan laporan kerjaan supaya bisa istirahat hari ini. Halah. Kerja terus alasannya. Uangnya juga nggak seberapa, gaya kamu sudah kayak direktur aja, potong Danu tajam. Kamu itu istri. Tugas utama kamu itu ngurus rumah, ngurus suami, dan bakti sama mertua. Cuma masak nasi goreng sama beresin rumah aja nggak becus. Belum sempat Arini membela diri, sosok Ibu Sarah muncul di ambang pintu sambil berkacak pinggang. Wajahnya yang penuh kerutan itu tampak semakin ketus dengan bibir yang mengerucut sinis. Oh alah, Danu, sudah ibu bilang, kan? Istri pilihanmu ini memang lembek. Baru kena angin sedikit saja sudah mau mati, sindir Ibu Sarah dengan suara yang sengaja dikeraskan. Numpang hidup di rumah yang nyaman begini saja kok manja. Harusnya kamu itu bersyukur, Arini. Di luar sana banyak perempuan yang kerja banting tulang di sawah sambil gendong anak, nggak ada tuh yang pakai acara bedres-bedres segala. Kalimat, numpang hidup, itu menghantam dada Arini lebih keras daripada rasa pening di kepalanya. Ingin rasanya ia berteriak bahwa rumah yang mereka tempati ini, sofa empuk yang diduduki Ibu Sarah setiap hari, hingga mobil yang dipakai Danu untuk bergaya di kantor, semuanya adalah hasil cicilan dan tabungan Arini sebelum mereka menikah. Namun, Arini dididik untuk menjadi wanita yang menjaga marwah suami. Selama ini, ia membiarkan Danu merasa menjadi kepala keluarga yang dominan, meskipun kenyataannya penghasilan Danu habis hanya untuk cicilan motor gede dan hobi nongkrongnya. Bu, Arini benar-benar sakit. Bukan manja, Arini mencoba bersuara,
setetes air mata jatuh di pipinya yang panas. Sudah, jangan banyak alasan. Cepat bangun, bentak Danu. Ibu mau makan. Kalau kamu nggak bisa masak yang mewah, minimal ceplok telur atau apa kek. Jangan jadi beban di rumah ini. Kamu itu cuma modal tampang doang kalau malas begini. Danu kemudian berbalik, mengikuti ibunya kembali ke ruang makan. Sebelum benar-benar keluar, ia sempat menendang pelan kaki tempat tidur, membuat guncangannya semakin menyiksa kepala Arini. Arini terisak dalam diam. Ia memandang langit-langit kamar yang ia cat dengan warna krem tenang, warna favoritnya yang dulu ia pilih dengan penuh kebahagiaan saat baru membeli rumah ini. Dulu, ia membayangkan rumah ini akan menjadi surga, tempat ia dan suaminya berbagi cinta. Namun kini, rumah ini terasa seperti penjara di mana ia adalah pesuruh yang tidak digaji. Dengan sisa tenaga yang ada, Arini menyeret kakinya turun dari tempat tidur. Lantai marmer yang dingin terasa seperti es yang menusuk telapak kakinya. Ia berpegangan pada dinding, melangkah setapak demi setapak menuju dapur. Di ruang tengah, ia melihat Ibu Sarah sedang asyik menonton acara gosip di televisi dengan volume keras, sementara Danu sibuk dengan ponselnya. Nah, gitu dong. Bangun. Jangan mau dilayani terus, cetuk Ibu Sarah tanpa menoleh sedikit pun. Arini sampai di dapur. Matanya nanar melihat tumpukan piring kotor bekas camilan semalam yang sengaja ditinggalkan Danu di bak cuci piring. Tidak ada air minum yang tersedia di meja. Ia meraih teko, kosong. Sambil menahan mual, Arini menyalakan kompor. Tangannya gemetar saat memegang spatula. Di tengah kepulan uap air yang mulai mendidih, sebuah pikiran melintas di benaknya. Sampai kapan? Sampai kapan ia harus menyimpan kenyataan bahwa dialah pemilik sah kerajaan kecil ini? Sampai kapan ia membiarkan parasit-parasit ini menghisap energi dan harga dirinya? Cuma masak dan beresin rumah aja nggak becus. Kata-kata Danu bergema lagi. Arini menunduk, memandang tangannya yang kini memegang gagang penggorengan. Tangan yang setiap hari mengetik ribuan baris kode program untuk klien luar negeri, tangan yang menghasilkan ribuan dolar, kini dihina hanya karena tidak mampu menggoreng telur saat tubuhnya sedang berjuang melawan infeksi. Hari ini, di tengah uap dapur yang menyesakan, Arini merasakan sesuatu dalam dirinya patah. Namun, dari patahan itu, muncul sebuah tekad dingin yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Jika mereka menganggapnya hanya numpang dan tidak becus, maka mungkin sudah saatnya ia menunjukkan siapa sebenarnya yang berkuasa atas atap di atas kepala mereka. Arini mematikan kompor. Ia tidak jadi menggoreng telur. Ia kembali ke kamar dengan langkah yang sedikit lebih tegak, meski kepalanya masih berdenyut. Heh, mau kemana kamu? Telurnya mana? Teriak Danu dari ruang makan. Arini tidak menjawab. Ia masuk ke kamar, mengunci pintu dari dalam, dan meraih ponselnya. Ia tidak mencari nomor dokter. Ia mencari nomor pengacaranya dan kontak layanan pindahan barang profesional. Cukup, batinnya. Mari kita lihat siapa yang akan jadi gembel saat tempat tumpangan ini ditutup bagi parasit. Suara ketukan pintu kamar yang kasar membuyarkan lamunan Arini. Ia baru saja meletakkan ponselnya setelah mengirim pesan singkat kepada asisten pribadinya untuk memindahkan semua jadwal rapat online pekan ini. Ia butuh waktu untuk pulih, bukan hanya fisiknya, tapi juga kewarasannya. Arini, keluar kamu. Ibu lapar, kamu malah mengunci diri, teriak Danu dari balik pintu. Suaranya terdengar seperti mandor yang sedang menghardik buruh bangunan. Arini menghela napas panjang. Dengan sisa tenaga,
Ia bangkit. Kepalanya masih berdenyut, tapi rasa panas di dadanya mulai mengalahkan rasa panas demamnya. Ia membuka pintu dan mendapati Danu berdiri dengan wajah merah padam, sementara Ibu Sarah berdiri di belakangnya sambil melipat tangan di dada. "Aku akan masak, Mas." "Berhenti berteriak, kepalaku mau pecah," ucap Arini datar. Ia melangkah ke dapur, diikuti oleh tatapan tajam kedua orang itu. Arini mulai mengiris bawang dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Di meja makan, Ibu Sarah mulai membuka suara, memulai sesi ceramah pagi yang sudah menjadi menu wajib di rumah itu. "Kamu itu harusnya belajar dari menantu Jeng Ratna, Arini," ujar Ibu Sarah sambil membersihkan kuku jarinya. Dia itu tiap pagi sudah ke pasar jam 5 subuh. Pulang-pulang sudah masak 5 macam lauk, cuci baju, setrika, baru berangkat kerja ke kantor. Nggak pernah itu dia ngeluh pusing atau meriang. Badannya baja, nggak kayak kamu, badan kerupuk. Arini terdiam, fokus pada wajan. Badan baja? Batinnya. Tentu saja, karena suaminya menghargainya, bukan menjadikannya babu. Dengar tidak kalau ibu bicara? Bentak Danu yang tiba-tiba sudah berdiri di samping Arini. Ia meraih piring berisi irisan bawang dan sayuran yang belum sempat dimasak. "Ini apa? Cuma mau masak sop bening begini? Mana gizinya buat ibu? Ibu itu butuh asupan yang enak, Arini." "Mas, aku sedang sakit. Sop bening ini yang paling mudah aku buat agar aku juga bisa makan," jawab Arini pelan, mencoba tetap tenang. "Halah, selalu saja alasan sakit. Kamu itu cuma malas." Ibu Sarah menimpali dari meja makan. "Danu, lihat itu istrimu. Masa cuma masak sayur begini? Padahal kamu sudah banting tulang cari uang buat kasih dia makan, kasih dia tempat tinggal semewah ini. Harusnya dia itu tahu diri." Arini nyaris tertawa getir mendengar kata, banting tulang. Danu bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan logistik dengan gaji yang bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan listrik dan air di rumah sebesar ini. Selama 3 tahun pernikahan, Arinilah yang menutupi semua kekurangan itu. Arini yang membayar pajak bumi dan bangunan, Arini yang membayar gaji asisten rumah tangga, yang sebulan lalu dipecat sepihak oleh Ibu Sarah karena dianggap terlalu mahal, dan Arini yang mengisi kulkas dengan bahan makanan premium. "Mas, kamu benar-benar merasa kamu yang memberiku tempat tinggal?" tanya Arini tiba-tiba, suaranya rendah namun tajam. Ia berhenti mengaduk masakan dan menatap suaminya lekat-lekat. Danu tersentak sejenak, ada kilat kegugupan di matanya, namun ia segera menutupinya dengan keangkuhan. "Ya iyalah. Siapa lagi kalau bukan aku? Aku ini suami, kepala keluarga. Semua yang ada di sini adalah milikku karena aku yang membawamu ke sini." Ibu Sarah mengangguk mantap. "Benar. Kalau bukan karena Danu mau menikahimu, mungkin kamu masih tinggal di kontrakan sempit. Sudah untung Danu mau menampungmu di rumah bagus begini. Jadi jangan banyak tingkah." Arini memejamkan mata. Topeng kesabaran yang ia kenakan selama 3 tahun ini retak sepotong demi sepotong. Ia teringat bagaimana dulu Danu memohon-mohon padanya saat mereka masih pacaran, berjanji akan menjadi pelindung. Namun, setelah tahu Arini memiliki aset melimpah, Danu perlahan-lahan memanipulasi keadaan, seolah-olah dialah sang penyedia, padahal dia hanya menumpang hidup. "Kenapa diam? Cepat selesaikan masaknya. Aku mau berangkat kantor. Jangan lupa, lantai atas belum disapu." "Ibu bilang kemarin dia hampir terpeleset karena debu," perintah Danu sambil melenggang pergi menuju meja makan.
Arini menyelesaikan masakannya dengan hati yang membeku. Ia menghidangkan sop bening dan telur dadar itu ke meja. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik menuju kamarnya. Mau kemana? Cuci dulu ini piring kotor di bak, teriak Ibu Sarah. Arini tidak menoleh. Ia masuk ke kamar dan langsung menuju meja kerjanya yang tersembunyi di sudut ruangan. Ia membuka laptopnya. Di sana, terpampang saldo rekening pribadinya yang berjumlah 9 digit dalam mata uang dolar, hasil dari proyek perangkat lunak yang ia kembangkan untuk perusahaan rintisan di Amerika Serikat. Ia kemudian membuka sebuah folder tersembunyi berjudul Aset Pribadi. Di dalamnya terdapat pindaian sertifikat tanah dan bangunan atas nama Arini Sekar Arum. Tidak ada nama Danu di sana. Tidak ada keringat Danu di sana. Arini mengambil ponselnya, lalu menekan sebuah nomor yang sudah lama tidak ia hubungi. Halo, Pak Pengacara? Ya, ini Arini. Saya ingin memproses dokumen, pembersihan, aset. Saya ingin semua orang yang tidak terdaftar sebagai pemilik sah di sertifikat rumah saya segera keluar dalam waktu dekat. Ya, siapkan semuanya. Saya tidak butuh mediasi. Arini menutup teleponnya. Rasa pusing di kepalanya entah kenapa mulai menghilang, digantikan oleh adrenalin yang berpacu. Ia memandang keluar jendela, melihat Danu yang sedang memanaskan motor besarnya, motor yang uang mukanya dipinjami oleh Arini dan cicilannya seringkali Arini yang menalangi. Nikmatilah hari-harimu sebagai tuan rumah palsu, Mas, batin Arini dengan senyum sinis. Karena sebentar lagi, kamu akan tahu rasanya kembali ke trotoar, tempat di mana seharusnya parasit seperti kalian berada. Arini kembali berbaring, tapi kali ini bukan untuk menyerah pada sakitnya, melainkan untuk menyusun strategi langkah demi langkah. Ia harus terlihat tetap lemah di depan mereka, setidaknya untuk beberapa hari ke depan, sampai semua dokumen hukum siap dieksekusi. Malam itu, Danu kembali dengan kemarahan baru karena Arini tidak menyetrika kemeja kerjanya. Makian demi makian mengalir, tapi Arini hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Baginya, suara Danu sekarang tak lebih dari gonggongan aneh yang sebentar lagi akan dibungkam oleh kenyataan. Pukul 10 pagi, suasana rumah seharusnya tenang karena Danu sudah berangkat kerja. Namun, bagi Arini, ketenangan adalah kemewahan yang mustahil didapat selama Ibu Sarah masih menginjakan kaki di sana. Suara televisi di ruang tengah meraung-raung, menyiarkan acara musik dangdut dengan volume maksimal, seolah sengaja ingin memecahkan gendang telinga Arini yang masih berdenyut karena demam. Arini keluar dari kamar dengan langkah gontai untuk mengambil air minum. Di ruang tengah, ia melihat Ibu Sarah sedang asyik selonjoran di sofa beledu mahal milik Arini sambil mengemil kacang. Kulit kacangnya dibiarkan berserakan begitu saja di atas karpet bulu impor yang harganya setara dengan 3 kali gaji bulanan Danu. Arini. Sini kamu, panggil Ibu Sarah tanpa mengalihkan pandangan dari layar televisi. Arini berhenti, memegang pinggiran meja untuk menopang tubuhnya. Ada apa, Bu? Itu, di dapur ada cucian piring numpuk. Terus baju-baju Danu di keranjang sudah penuh. Jangan cuma tidur-tiduran saja. Sakit itu dilawan, bukan dipelihara, perintah Ibu Sarah ketus. Oh ya, sekalian Ibu mau minta uang. Danu bilang uang belanja bulan ini sudah habis kamu pakai buat beli obat-obatan mahal itu. Arini mengernyit. Uang belanja habis? Mas Danu baru kasih saya 2 juta minggu lalu, Bu. Dan itu sudah habis untuk stok daging, beras, dan bayar listrik. Obat saya hanya habis Rp100.000 di apotek depan. Ibu Sarah mendengus,
lalu bangkit berdiri dan menghampiri Arini dengan wajah menantang. Maksudmu Danu bohong? Kamu mau menuduh anakku korupsi uang belanja? Dasar istri tidak tahu diuntung. Danu itu sudah capek kerja, wajar kalau dia pegang uang lebih. Lagi pula, kemarin ibu butuh kalung emas baru buat kondangan ke tempat Jeng Siti. Masakan ibu mertua sendiri mau tampil gembel? Danu yang belikan sebagai bakti anak. Darah Arini seolah mendidih. Kalung emas? Menggunakan uang belanja rumah tangga yang sebagian besar subsidinya berasal dari rekening Arini? Danu memang memberikan uang belanja sebesar 2 juta rupiah, namun pengeluaran rumah ini mencapai 10 juta per bulan. Sisanya Arini yang diam-diam menutupi lewat auto debit rekeningnya agar Danu tidak merasa rendah diri. Ternyata, kebaikannya justru dijadikan celah bagi Danu untuk bergaya di depan ibunya dengan uang yang seharusnya untuk kebutuhan pokok. Jadi Mas Danu membelikan ibu emas pakai uang belanja? Tanya Arini, suaranya kini terdengar dingin, tak lagi parau. Ya iyalah. Itu hak dia. Ini rumah dia, uang dia. Kamu itu cuma numpung makan di sini, jangan banyak protes. Ibu Sarah menunjuk hidung Arini. Sekarang cepat kasih ibu 500.000. Ibu mau beli tas baru yang kembar sama punya geng pengajian ibu. Arini menarik napas panjang. Ia merogoh saku daster sederhananya, mengambil dompet, dan mengeluarkan selembar uang 50.000 rupiah. Ia meletakkannya di atas meja. Cuma ini yang ada, Bu. Kalau mau lebih, silakan minta ke Mas Danu, sang pemilik rumah dan pencari nafkah tunggal yang hebat itu, ucap Arini dengan nada sarkasme yang halus, namun Ibu Sarah terlalu bebal untuk menangkapnya. Kurang ajar. Cuma 50.000? Buat beli bakso saja kurang kalau sama ongkos ojek, teriak Ibu Sarah. Namun Arini sudah berbalik, mengabaikan makian mertuanya dan masuk kembali ke kamar kerja. Di dalam kamar, Arini mengunci pintu. Ia duduk di kursi kerjanya yang ergonomis, menyalakan komputer, dan mulai mengakses akun bank bersama yang dulu ia buat bersama Danu untuk keperluan darurat. Matanya membelalak. Saldo yang seharusnya berisi tabungan untuk masa depan anak mereka kelak, kini hampir nol. Riwayat transaksi menunjukkan penarikan tunai berkali-kali di ATM dekat dealer motor dan toko perhiasan. Danu telah menguras tabungan itu. Tabungan yang 80% isinya adalah bonus proyek Arini yang sengaja ia masukkan ke sana atas nama kebersamaan. Begitu rupanya cara kalian menghargaiku, bisik Arini pada layar monitor yang dingin. Ia kemudian meraih sebuah kotak kecil yang terkunci rapat di laci paling bawah. Dengan tangan gemetar karena amarah, bukan lagi karena demam, ia membuka kotak itu. Di dalamnya tersimpan map biru berisi sertifikat rumah ini. Ia mengelus tekstur kertas resmi itu. Nama Arini Sekar Arum tertera dengan jelas di sana, lengkap dengan stempel sah dari Badan Pertanahan Nasional. Rumah ini dibeli Arini 5 tahun lalu, 2 tahun sebelum ia mengenal Danu. Saat itu, ia adalah seorang pengembang perangkat lunak muda yang sukses. Ketika menikah, ia sengaja tidak pamer. Ia ingin dicintai apa adanya, bukan karena hartanya. Ia bahkan setuju saat Danu mengusulkan agar mereka tinggal di rumah ini, yang saat itu Danu klaim kepada ibunya sebagai rumah yang dibantu cicilannya oleh Danu. Arini membiarkan kebohongan kecil itu demi harga diri suaminya. Namun sekarang, kebohongan itu telah menjadi senjata bagi Danu dan ibunya untuk menginjak-injak Arini. Mereka benar-benar percaya bahwa Arini adalah parasit yang menumpang hidup, padahal merekalah yang sedang berpesta di atas keringatnya. Arini mengambil ponselnya.
Ia membuka aplikasi perbankan dan memindahkan seluruh sisa saldo di akun bersama ke rekening pribadinya yang tidak diketahui Danu. Ia juga membatalkan semua otorisasi pembayaran otomatis untuk tagihan kartu kredit atas nama Danu yang selama ini ia tanggung. Klik. Satu persatu, oksigen finansial yang selama ini ia berikan kepada Danu ia putus. Sebuah notifikasi masuk ke ponselnya. Pesan dari Danu, nanti sore teman-teman kantorku mau datang. Masakin rendang dan ayam goreng. Jangan bikin malu, dandan yang cantik, jangan pucat kayak mayat gitu. Awas kalau rumah berantakan. Arini menatap pesan itu tanpa ekspresi. Senyum tipis yang mengerikan muncul di bibirnya. Rendang, ya? Tentu, Mas. Aku akan menyiapkan jamuan yang tidak akan pernah kalian lupakan seumur hidup kalian, gumam Arini. Ia tidak lagi merasa sakit. Amarah telah menjadi obat paling mujarab. Arini mulai mengetik sebuah dokumen di laptopnya. Judulnya singkat namun mematikan, Daftar Inventaris Barang Milik Arini Sekar Arum. Ia mulai mencatat satu persatu barang di rumah itu yang dibeli dengan uangnya. Dan setelah ia selesai, ia menyadari bahwa Danu dan ibunya bahkan tidak memiliki hak atas sendok yang mereka gunakan untuk makan. Kondisi fisik Arini sebenarnya sedang berada di titik nadir. Hasil tes laboratorium yang dikirimkan lewat aplikasi kesehatan menunjukkan bahwa ia positif terkena tipes ringan. Dokter menyarankan istirahat total dan makanan lunak. Namun, di rumah ini, saran dokter hanyalah angin lalu bagi Danu dan Ibu Sarah. Sore itu, rumah yang seharusnya tenang berubah bising. Danu pulang lebih awal, bukan untuk membawakan obat atau bubur untuk istrinya, melainkan untuk membawa pasukan. 5 orang rekan kantornya datang dengan tawa menggelegar, memenuhi ruang tamu yang luas itu. Arini, mana rendangnya? Teman-temanku sudah lapar, teriak Danu sambil menggebrak pintu kamar. Arini terbangun dengan jantung berdebar. Keringat dingin membasahi bajunya. Ia memaksakan diri berdiri, kepalanya terasa seringan kapas namun seberat timah di saat yang bersamaan. Saat ia membuka pintu, Danu menatapnya dengan pandangan jijik melihat wajah Arini yang pucat pasi dan rambutnya yang agak berantakan. Astaga, kamu belum dandan? Kamu mau bikin aku malu di depan teman-temanku dengan muka kuyu begitu? Danu berbisik tajam, tangannya mencengkeram lengan Arini dengan keras. Cepat ke dapur. Ibu sudah bantu potong-potong daging, kamu tinggal masak. Mas, aku kena tipes. Dokter bilang aku harus istirahat total. Suara Arini bergetar. Danu tertawa sinis. Tipes? Itu penyakit orang manja. Cuma kurang vitamin aja kamu itu. Sudah, jangan banyak drama. Masak sekarang atau aku seret kamu ke dapur. Dengan langkah lunglai, Arini menuju dapur. Di sana, Ibu Sarah sedang duduk di kursi meja makan sambil mengupas bawang dengan malas. Begitu melihat Arini, ia langsung melempar pisau ke talenan. Lama sekali. Ini dagingnya sudah bau kalau nggak segera dimasak. Cepetan, tamu Danu itu orang-orang penting. Jangan sampai mereka pikir Danu punya istri yang nggak becus ngurus dapur. Arini menyalakan kompor. Aroma bumbu rendang yang tajam biasanya ia sukai, namun kini bau itu membuat ulu hatinya sakit. Sambil mengaduk santan yang kental, ia mendengar percakapan dari ruang tamu. Suara Danu terdengar sangat dominan, penuh kebanggaan yang palsu. Wah, Danu, rumahmu hebat sekali ya. Arsitekturnya modern, furniturnya juga berkelas. Pasti mahal ini, puji salah satu temannya,
seorang pria bernama Sastro. Danu tertawa besar, suara yang membuat Arini ingin melempar kuali yang ia pegang. Ya begitulah, Sastro. Hasil kerja keras bertahun-tahun. Laki-laki itu harus punya harga diri, harus bisa kasih rumah mewah buat keluarga. Makanya saya kerja siang malam biar bisa beli rumah ini tunai. Istri saya MAH tinggal duduk manis saja, nikmatin fasilitas. Istrimu kerja, NU, tanya teman yang lain. Kerja apa? Paling cuma main laptop di kamar, hobi-hobi nggak jelas, sahut Danu meremehkan. Dia itu numpang hidup sama saya saja sudah syukur. Kalau nggak saya nikahi, nggak tahu deh nasibnya gimana sekarang. Makanya dia nurut banget sama saya. Ibu Sarah yang mendengar dari dapur menyahut dengan suara keras agar terdengar sampai depan. Benar itu. Anak saya ini terlalu baik. Istrinya cuma tahu beres. Masa saja kadang harus disuruh-suruh dulu baru gerak. Memang dasar manja. Di dapur, air mata Arini jatuh tepat ke dalam wajan rendang. Sakit ini bukan lagi karena bakteri salmonella, tapi sakit karena harga dirinya dikuliti hidup-hidup oleh orang yang ia cintai dan ia lindungi selama ini. Ia teringat bagaimana ia bekerja hingga jam 3 pagi untuk menyelesaikan coding demi membayar angsuran mobil yang sekarang dipakai Danu pamer ke kantor. Ia teringat bagaimana ia menghemat uang makannya sendiri saat kuliah dulu agar bisa menabung untuk membeli tanah tempat rumah ini berdiri. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Arini. Jika Danu ingin pamer, biarlah dia pamer sepuasnya malam ini. Karena ini akan menjadi pesta terakhirnya di rumah ini. Arini menyelesaikan masakan itu dengan sisa-sisa kekuatannya. Ia menyajikannya di atas meja makan dengan piring-piring keramik terbaiknya. Setelah semua siap, ia tidak bergabung. Ia justru masuk ke kamar dan mengunci pintu. Arini. Sini keluar. Teman-temanku mau kenalan, teriak Danu dari luar. Aku pusing, Mas. Silakan makan saja, jawab Arini singkat. Danu menggerutu, dasar nggak tahu sopan santun. Awas kamu ya nanti kalau mereka sudah pulang. Di dalam kamar, Arini tidak menangis lagi. Ia mengambil tabletnya dan mulai memindahkan data dari kamera CCTV rumah yang tersembunyi. Ia merekam ucapan Danu yang mengakui rumah itu sebagai miliknya, serta hinaan-hinaan Ibu Sarah. Semua itu ia kirimkan ke email pengacaranya sebagai tambahan bukti perilaku buruk dan penipuan secara verbal. Ia juga membuka aplikasi perbankan. Ia melihat tagihan kartu kredit Danu yang baru saja masuk, pembelian jam tangan mewah yang baru saja dipamerkan Danu di ruang tamu. Dengan satu sentuhan jari, Arini memutus sambungan pembayaran otomatis dari rekeningnya ke kartu kredit itu. Biarkan dia menanggung cicilannya sendiri dengan gajinya yang kecil itu, gumam Arini. Tiba-tiba, terdengar suara prak dari arah ruang makan. Arini tersentak. Itu suara benda pecah. Ia mengenali bunyi itu. Itu bukan sekadar piring biasa. Ia segera keluar kamar dan berlari ke ruang makan. Di sana, di atas lantai marmer, berserakan pecahan keramik biru putih yang indah. Itu adalah vas bunga porselen peninggalan almarhumah ibunya. Satu-satunya barang kenangan yang tersisa dari Ibunda Arini sebelum beliau wafat. Ibu Sarah berdiri di dekat pecahan itu, wajahnya sama sekali tidak merasa bersalah. Aduh, licin sekali vas ini. Lagi pula, naruhnya sembarangan di pojok meja, jadi kesenggol tangan ibu. Itu vas peninggalan ibu saya, Bu. Suara Arini bergetar hebat. Danu mendekat, bukannya menenangkan istrinya, ia malah mendengus.
Cuma vas tua gitu aja diributin. Nanti aku belikan yang baru di pasar loak. Sudah, bersihkan ini sekarang. Malu dilihat teman-temanku, kotor begini. Arini menatap pecahan vas itu, lalu menatap wajah Danu dan Ibu Sarah bergantian. Di mata Arini, tidak ada lagi cinta atau rasa hormat. Yang ada hanyalah kejijikan yang mendalam. Vas itu adalah batas terakhir. Dan sekarang, batas itu sudah hancur berkeping-keping. Ya, ucap Arini pelan, suaranya sedingin es. Aku akan membersihkan semuanya. Semuanya tanpa sisa. Pecahan porselen biru putih itu berkilauan di bawah lampu ruang makan, tampak seperti serpihan hati Arini yang kini hancur total. Vas itu bukan sekadar pajangan, itu adalah hadiah terakhir dari almarhumah ibunya saat Arini berhasil membeli rumah ini dengan uangnya sendiri. Ibunya berpesan agar Arini selalu menjaga rumah dan isinya dengan baik. Kini, kedua hal itu telah dinodai oleh orang-orang yang seharusnya ia sebut keluarga. Malah bengong. Cepat ambil sapu, bentak Danu. Teman-temannya di meja makan tampak canggung, namun tidak ada satupun yang membela Arini. Mereka justru asyik kembali melahap rendang buatan Arini seolah-olah tumpahan kenangan itu hanyalah sampah yang mengganggu pemandangan. Ibu Sarah mendengus sinis sambil mengibaskan tangannya. Lagi pula vas jelek begitu kok disimpan. Bikin penuh rumah saja. Cuma barang rongsokan dari orang tua kampung saja dibanggakan. Masih untung ibu yang pecahin, jadi kamu punya alasan buat beli yang lebih bagus pakai uang Danu. Arini berlutut di lantai. Jemarinya gemetar saat memungut kepingan tajam itu. Salah satu pecahan menggores ibu jarinya hingga darah segar menetes, membasahi marmer putih yang dingin. Namun, anehnya, Arini tidak merasakan sakit di jarinya. Rasa perih di jiwanya telah mematikan saraf rasa sakit di tubuhnya. Sakit, Arini? Makanya kalau kerja itu pakai mata, jangan pakai perasaan melulu, sindir Danu sambil tertawa remeh di depan teman-temannya. Istriku ini memang agak lambat otaknya kalau lagi sakit begini. Maaf ya teman-teman, layanannya kurang memuaskan. Arini mendongak. Ia menatap Danu tepat di matanya. Tatapan itu bukan lagi tatapan istri yang memohon pengasihan, melainkan tatapan seekor predator yang sedang menghitung waktu untuk menerkam. Danu sempat tertegun sesaat, ada kilat ketakutan yang melintas di wajahnya melihat sorot mata Arini yang kosong dan gelap, namun ia segera menutupinya dengan kemarahan. Apa lihat-lihat? Cepat bersihkan dan balik ke kamar. Jangan ganggu acara kami. Arini berdiri perlahan. Ia tidak membalas sepatah kata pun. Ia membawa pecahan vas itu ke dapur, membuangnya ke tempat sampah dengan suara denting yang menyayat hati, lalu mencuci tangannya yang berdarah. Di wastafel, ia melihat bayangan wajahnya di cermin kecil. Pucat, kuyu, tapi matanya menyala dengan api yang belum pernah ada sebelumnya. Cukup, batinnya. Malam ini adalah malam terakhir mereka merasa menjadi raja dan ratu di sini. Arini kembali ke kamarnya. Ia tidak tidur. Ia duduk di depan laptopnya dengan punggung tegak, mengabaikan denyut di kepalanya. Ia mulai menyusun rencana eksekusi yang sangat rapi. Ia menghubungi pihak keamanan perumahan, security, melalui pesan singkat, memberitahu bahwa akan ada aktivitas pengangkutan barang besar-besaran dalam 2 hari ke depan dan meminta mereka tidak mengizinkan siapapun keluar masuk gerbang tanpa izin darinya langsung. Ia kemudian membuka akun e-commerce miliknya. Ia memesan 50 buah kardus besar, lakban hitam, dan jasa angkut profesional yang bisa bekerja cepat dalam hitungan jam. Semuanya ia bayar lunas dengan kartu kredit pribadinya.
Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka. Ibu Sarah masuk tanpa mengetuk, matanya langsung tertuju pada laptop Arini. "Lagi apa kamu? Main komputer terus?" Itu piring di depan masih kotor semua. Danu dan teman-temannya sudah selesai makan. "Cepat cuci," perintah Ibu Sarah dengan nada memerintah yang sangat merendahkan. Arini tidak menoleh. "Ibu, kenapa ibu begitu membenciku? Padahal selama ini aku yang menanggung semua kebutuhan ibu di rumah ini." Ibu Sarah tertawa terbahak-bahak, tawa yang terdengar sangat menjijikkan di telinga Arini. "Kamu menanggung? Jangan mimpi. Anakku Danu itu manajer hebat di kantornya. Dia yang kasih kamu makan, dia yang kasih aku uang bulanan. Kamu itu cuma benalu yang beruntung dapat laki-laki kayak anakku. Cuma beresin rumah aja nggak becus, bisanya cuma nyampah di depan layar itu." Ibu Sarah mendekat, hendak menjewer telinga Arini seperti yang biasa ia lakukan jika Arini dianggap membangkang. Namun, kali ini tangan Arini bergerak lebih cepat. Ia menangkis tangan mertuanya dengan gerakan tangkas yang membuat Ibu Sarah terhuyung. "Jangan pernah sentuh aku lagi," desis Arini dengan suara rendah yang mengancam. Mulai detik ini, setiap kata yang keluar dari mulut ibu akan ada harganya. Kamu berani melawan ibu?" Ibu Sarah terengah-engah karena kaget. Danu, lihat istrimu ini. Dia sudah gila. Dia berani memukul ibu." Danu berlari masuk ke kamar dengan wajah kalap. "Arini, apa yang kamu lakukan pada ibu?" Arini hanya menunjuk ke arah pintu. "Keluar. Aku ingin istirahat. Kalau kalian ingin makan atau ingin piringnya dicuci, silakan lakukan sendiri. Aku bukan pelayan kalian." Danu hendak melayangkan tamparan, namun Arini mengangkat ponselnya, menunjukkan layar yang sedang merekam video secara langsung. "Tampar aku, Mas. Silakan. Biar polisi punya bukti tambahan untuk kasus KDRT saat aku mengusirmu nanti." Danu terdiam. Tangannya menggantung di udara. Ia belum pernah melihat Arini seberani ini. Keberanian Arini malam itu terasa berbeda, terasa dingin, terencana, dan sangat berbahaya. "Kamu sudah keterlaluan, Arini. Besok kita bicara. Aku tidak sudi melihat wajahmu sekarang." Danu menarik ibunya keluar dari kamar dan membanting pintu dengan sangat keras. Arini menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Ia mengambil air minum yang sudah disiapkan, meminum obat tipesnya, dan kembali fokus ke layar komputer. Tangannya menari-nari di atas keyboard. "Besok kita memang akan bicara, Danu," gumam Arini. "Tapi bukan lewat mulutku. Tapi lewat surat pengosongan rumah dan bukti kepemilikan aset yang selama ini kalian injak-injak." Di luar, sayup-sayup ia masih mendengar Danu dan ibunya menggunjingkannya, menertawakan kemandulannya menurut versi mereka, dan merencanakan bagaimana mereka akan memberi pelajaran pada Arini besok pagi. Mereka tidak tahu bahwa besok pagi, matahari akan terbit untuk menyinari kehancuran harga diri palsu mereka. Pagi menyapa dengan suasana yang sangat canggung. Danu berangkat kerja tanpa pamit, sengaja membanting pintu depan sebagai pernyataan perang. Ibu Sarah pun tak kalah dramatis. Ia sengaja menyalakan vakum pembersih tepat di depan pintu kamar Arini selama 1 jam penuh, berharap menantunya itu terganggu tidurnya. Namun, mereka tidak tahu bahwa Arini sudah bangun sejak pukul 4 subuh. Bukan untuk memasak, melainkan untuk melakukan pembersihan digital. Arini duduk di kursi kerjanya, menatap barisan kode dan sistem keamanan rumah yang ia kelola sendiri.
Dengan beberapa klik yang tenang, ia mencabut akses sidik jari Danu dari gerbang utama dan pintu masuk. Ia juga mengganti kode akses brankas kecil di ruang kerja yang selama ini dikira Danu sebagai miliknya. Masih merasa jadi raja di sini, Mas? Gumam Arini sambil menyesap teh hangatnya. Demamnya sudah turun, digantikan oleh ketenangan dingin yang mematikan. Pukul 9 pagi, saat Ibu Sarah pergi ke pasar untuk bergosip dengan ibu-ibu kompleks, Arini bergerak. Sebuah truk box tanpa logo berhenti di depan rumah. 4 orang pria berseragam hitam turun dengan sigap. Mereka bukan pencuri, melainkan tim dari jasa pindahan profesional yang sudah Arini bayar 3 kali lipat untuk bekerja dalam senyap. Selamat pagi, Bu Arini. Sesuai instruksi, tanya mandor tim tersebut. Arini mengangguk tegas. Ia menyerahkan sebuah daftar panjang yang sudah ia cetak semalam. Semua barang yang ada di daftar ini, mulai dari koleksi sepatu bermerek di rak depan, lemari pakaian di kamar tamu, hingga motor gede di garasi, tolong angkut semua. Letakkan di gudang penyimpanan yang sudah saya sewa atas nama Danu Prasetya. Ini kunci gudangnya. Bagaimana dengan perabotannya, Bu? Hanya barang-barang yang tidak saya beli dengan uang saya sendiri yang dikeluarkan. Sisanya, biarkan tetap di sini. Dan satu lagi, Arini mengeluarkan sebuah koper besar milik suaminya. Masukkan semua pakaian dalam dan baju kerja mereka ke sini. Jangan ada yang tertinggal, bahkan satu helai kaos kaki pun. Para pekerja itu bergerak seperti mesin. Arini berdiri di balkon lantai 2, mengawasi proses pengosongan hidup Danu dari rumahnya. Ia melihat TV 50 inci yang dulu dibeli Danu menggunakan kartu kredit Arini, yang cicilannya Arini lunasi diam-diam, diangkut keluar. Ia melihat sofa pijat kesayangan Ibu Sarah yang selalu diklaim sebagai hadiah dari Danu, padahal hasil bonus proyek Arini juga dibawa pergi. Sambil mengawasi, Arini menghubungi pengacaranya, Pak Baskoro. Bagaimana, Pak? Dokumennya sudah siap. Sudah, Bu Arini. Surat somasi pengosongan rumah dan pembatalan hak tinggal bagi saudara Danu dan ibunya sudah saya tanda tangani. Petugas keamanan perumahan juga sudah saya beri salinan sertifikat rumah atas nama Anda. Jika mereka membuat keributan, pihak kepolisian sektor setempat sudah kami koordinasikan untuk berjaga-jaga di gerbang depan, jawab Pak Baskoro di seberang telepon. Bagus. Pastikan mereka tidak bisa membawa apapun yang merupakan aset saya. Termasuk mobil putih di garasi. Itu atas nama perusahaan saya, bukan atas nama Danu. Dimengerti, Bu. Setelah truk box itu pergi membawa nyawa dan harga diri palsu Danu, Arini masuk ke kamar utama. Ia melihat kamar itu kini tampak lebih luas. Lemari besar yang tadinya penuh dengan kemeja mahal Danu kini kosong melompong. Hanya menyisakan pakaian Arini yang tertata rapi. Arini kemudian mengeluarkan sebuah perangkat kecil bernama Smart Lock Gateway. Ia memasangnya di pintu depan. Mulai sekarang, akses masuk rumah ini hanya bisa dibuka melalui aplikasi di ponselnya. Tidak ada kunci fisik, tidak ada celah bagi penyusup. Pukul 1 siang, Ibu Sarah pulang dari pasar dengan membawa beberapa kantong plastik belanjaan. Ia terkejut melihat sebuah truk baru saja pergi dari depan rumah. Arini, itu tadi truk apa? Kamu jual barang-barang di rumah ini ya buat bayar obat? Teriak Ibu Sarah sambil menggedor pintu depan yang ternyata sudah terkunci. Arini membuka pintu sedikit, hanya menyisakan celah yang ditahan oleh rantai pengaman. Wajahnya tampak datar, tanpa emosi. Oh, itu? Itu cuma barang-barang yang mengotori rumah ini, Bu. Aku pindahkan ke tempat yang lebih pantas,
jawab Arini tenang. Apa maksudmu? Danu mana? Buka pintunya. Panas ini. Ibu Sarah mulai meradang, wajahnya memerah. Mas Danu sedang kerja, kan? Katanya dia sibuk banting tulang buat kasih aku makan. Jadi, biarkan dia yang buka pintunya nanti sore. Sekarang, aku mau istirahat. Jangan ganggu, atau aku panggil satpam karena ada orang asing yang berisik di depan properti pribadiku. Brak. Arini menutup pintu rapat-rap. Di luar, Ibu Sarah berteriak-teriak histeris, memaki Arini dengan sebutan menantu durhaka dan gila. Namun Arini tidak peduli. Ia memasang headphone, menyalakan musik klasik, dan kembali bekerja di depan laptopnya. Ia sedang menunggu waktu yang tepat. Waktu di mana Danu pulang dengan kelelahan, berharap disambut sebagai raja, namun justru akan mendapati dirinya hanyalah seorang gelandangan yang selama ini salah alamat. 1 jam lagi Danu pulang, gumam Arini sambil melihat jam di sudut layar laptop. Pesta yang sesungguhnya akan segera dimulai. Sore itu langit berubah menjadi kelabu, seolah mendukung suasana dingin yang sengaja diciptakan Arini di dalam rumah. Di luar gerbang, Ibu Sarah masih terus mengomel, duduk di atas tas belanjaannya sambil menelepon Danu berkali-kali. Suaranya yang melengking sesekali menembus kaca jendela lantai 2, namun Arini mengabaikannya sembari menyesap sup ayam hangat yang ia pesan melalui aplikasi, makanan bergizi yang akhirnya bisa ia nikmati tanpa gangguan. Pukul 5 sore tepat. Mobil putih yang biasa dikendarai Danu tampak memasuki blok perumahan. Dari balkon, Arini melihat mobil itu melambat, lalu berhenti di depan gerbang yang tertutup rapat. Danu turun dengan wajah kaku, melihat ibunya terduduk lesu di pinggir jalan seperti pengungsi. Ibu? Kenapa di luar? Mana Arini? Tanya Danu panik sambil membantu ibunya berdiri. Istrimu itu gila, Danu. Dia mengunci pintu dari dalam. Katanya rumah ini properti pribadinya. Terus tadi ada truk besar bawa barang-barang kita keluar. Ibu nggak tahu mereka bawa kemana. Tangis Ibu Sarah pecah, campur aduk antara marah dan malu karena tetangga mulai melongok dari balik pagar. Danu naik pitam. Ia melangkah ke gerbang dan mencoba menempelkan jarinya ke pemindai sidik jari di samping bel. Lampu merah menyala. Gagal. Ia mencoba lagi dengan emosi yang meluap. Tetap gagal. Arini. Buka pintunya. Kamu apa-apaan sih? Ini rumahku. Buka sekarang atau aku dobrak, teriak Danu sambil menggedor gerbang besi itu hingga menimbulkan suara dentuman yang keras. Di dalam rumah, Arini melihat semuanya melalui layar monitor CCTV di ruang kerja. Ia menekan tombol interkom yang terhubung ke pengeras suara di gerbang depan. Selamat sore, Mas Danu. Ada perlu apa berteriak di depan rumah orang? Suara Arini terdengar sangat jernih dan tenang, kontras dengan teriakan liar Danu. Rumah orang? Ini rumahku, Arini. Kamu jangan main-mainnya. Mana kunci cadangannya? Dan kenapa sidik jariku nggak bisa? Karena kamu bukan pemiliknya, Mas. Hak aksesmu sudah dicabut secara hukum sejak pukul 10 pagi tadi, jawab Arini. Dan mengenai barang-barangmu, aku sudah berbaik hati memindahkannya ke gudang sewa. Kuncinya sudah aku titipkan di pos satpam depan. Silakan ambil dan pergi dari sini. Danu tertawa sinis, meski ada nada gemetar dalam suaranya. Hukum? Kamu pikir kamu siapa? Aku suamimu. Aku yang bayar semua ini. Jangan sok tahu soal sertifikat. Oh, begitu ya?
Kalau begitu, silakan cek pesan WhatsApp MU. Aku baru saja mengirimkan salinan sertifikat asli dan bukti pelunasan rumah ini yang dilakukan atas namaku jauh sebelum kita bertemu. Juga, ada surat pernyataan dari bank soal sumber dana cicilan mobil yang kamu kendarai itu. Mobil itu aset perusahaanku, Mas. Dan mulai detik ini, izin pakainya aku cabut. Danu terdiam. Ia segera membuka ponselnya. Wajahnya yang tadinya merah padam perlahan berubah menjadi pucat pasi saat melihat dokumen-dokumen PDF yang dikirimkan Arini. Tangannya gemetar. Semua kebohongan yang ia bangun di depan ibunya dan teman-temannya kini runtuh dalam hitungan detik. Ini pasti palsu. Kamu memalsukan dokumen ini? Teriak Danu, mencoba membangun pembelaan terakhir yang rapuh. Silakan bawa ke pengadilan kalau kamu merasa itu palsu. Tapi untuk sekarang, aku minta kalian menjauh dari pagar rumahku. Aku sudah menghubungi pihak keamanan kompleks. Lihat ke belakangmu, Mas. 2 unit motor patroli keamanan perumahan tampak mendekat dengan lampu strobo yang berkedip. 4 orang satpam bertubuh tegap turun dan menghampiri Danu. Ada masalah, Pak Danu? Tanya komandan satpam yang sudah diberi instruksi oleh Pak Baskoro, pengacara Arini. Istri saya mengunci saya di luar. Ini rumah saya, seru Danu menunjuk ke arah rumah. Komandan satpam itu menggeleng pelan sambil menunjukkan sebuah map. Maaf, Pak. Kami sudah memverifikasi dokumen kepemilikan. Pemilik sah rumah ini adalah Ibu Arini Sekar Arum. Sesuai permintaan pemilik, Anda diminta untuk meninggalkan area ini karena sudah tidak memiliki hak tinggal. Barang-barang Anda juga sudah kami pastikan keluar dengan aman tadi siang. Ibu Sarah histeris. Nggak mungkin. Anakku yang beli rumah ini. Kalian semua disogok ya sama perempuan itu? Ibu, tolong tenang. Jika tidak, kami terpaksa mengamankan Anda karena mengganggu ketertiban lingkungan, ucap satpam lainnya dengan tegas. Danu menatap ke arah balkon, di mana ia bisa melihat bayangan Arini berdiri di balik kaca gelap. Ia merasa dunianya terbalik. Pria yang selama ini merasa menjadi raja karena menumpang di istana istrinya, kini benar-benar berdiri di aspal panas tanpa kunci, tanpa akses, dan tanpa harga diri. Arini, tolong, kita bicarakan ini baik-baik. Jangan begini, suara Danu kini berubah memelas, namun Arini sudah mematikan interkomnya. Arini menarik gorden kamarnya rapat-rapat. Ia tidak ingin melihat wajah-wajah parasit itu lagi. Di tangannya, ia memegang sebuah foto lama ibunya di depan vas yang kini sudah hancur. Lihat, Bu. Rumah ini sudah bersih sekarang, bisik Arini lirih. Operasi senyapnya berhasil. Ia telah memutus semua jalur logistik dan perlindungan bagi Danu dan mertuanya. Kini, babak selanjutnya adalah konfrontasi terbuka di mana seluruh kebohongan mereka akan dikuliti di depan umum. Matahari mulai tenggelam, menyisakan semburat jingga yang kontras dengan suasana mencekam di depan rumah mewah bernomor 12 itu. Suasana perumahan yang biasanya tenang kini riuh. Beberapa tetangga keluar ke teras rumah mereka, bahkan ada yang sengaja menyiram tanaman hanya untuk menonton drama yang terjadi pada keluarga Danu. Danu berdiri mematung di samping mobil putihnya yang kini terasa seperti beban. Di hadapannya, 4 petugas keamanan berdiri kokoh seperti tembok. Di sampingnya, Ibu Sarah terduduk di aspal, meratapi nasibnya dengan suara serak yang mulai habis. Arini, keluar kamu. Jangan jadi pengecut di dalam sana, teriak Danu lagi, namun suaranya kini tak lagi memiliki wibawa. Itu adalah teriakan keputusasaan. Tiba-tiba,
lampu teras rumah menyala terang. Pintu utama terbuka perlahan. Arini melangkah keluar, bukan dengan daster kusam atau wajah pucat seorang pasien tipes, melainkan dengan setelan kerja formal yang elegan. Ia berdiri di balkon lantai 2, menatap ke bawah dengan pandangannya membuat Danu merasa kerdil. "Masih di sini, Mas?" tanya Arini melalui pengeras suara interkom yang menggema di seluruh blok. "Aku pikir kamu sudah ke gudang sewa untuk mengambil barang-barangmu." "Oh, atau kamu bingung mau tidur di mana malam ini?" "Arini, buka gerbangnya." "Malu dilihat tetangga," desis Danu sambil melirik kanan-kiri. "Malu? Bukankah kemarin kamu bangga sekali pamer pada teman-teman kantormu bahwa rumah ini milikmu? Bahwa aku hanya numpang hidup dan manja?" Arini tertawa kecil, suara tawa yang terdengar sangat menyakitkan bagi Danu. "Kenapa sekarang kamu tidak bisa masuk ke rumahmu sendiri, sang raja?" Ibu Sarah bangkit dengan sisa tenaganya. "Arini, kamu itu istri durhaka. Kamu tega membuang barang-barang mertuamu ke pinggir jalan? Itu sofa mahal Danu, itu TV besar Danu. Kamu rampok semuanya." Arini menekan sebuah tombol di tabletnya. Seketika, layar besar yang biasanya digunakan untuk menonton film di ruang tengah, yang kini menghadap ke arah jendela besar, menampilkan deretan riwayat transaksi bank. "Ibu Sarah yang terhormat, mari kita lihat faktanya," suara Arini menggelegar. "Sofa itu dibeli menggunakan kartu kreditku atas nama Arini Sekar Arum. TV itu bonus dari proyek software yang kukerjakan tahun lalu. Bahkan baju-baju bermerek yang Mas Danu pakai, cicilannya seringkali aku yang bayar diam-diam agar dia tidak malu di depan teman-temannya." Beberapa tetangga berbisik-bisik. "Wah, jadi selama ini istrinya yang kaya? Ternyata suaminya cuma gaya doang ya?" Wajah Danu memerah padam. Rahasia yang selama ini ia tutup-tutupi dari lingkungan sekitar, bahwa ia adalah kepala keluarga yang sukses, kini dikuliti habis-habisan di depan publik. "Hentikan, Arini." "Cukup," teriak Danu. "Belum cukup, Mas. Masih ada satu lagi," Arini melanjutkan. "Mobil yang kamu sandari itu adalah aset operasional perusahaanku. Karena kamu sudah bukan bagian dari hidupku lagi, aku sudah memanggil jasa derek untuk mengambilnya malam ini. Silakan ambil tas kerjamu di dalam sebelum mobil itu diderek." Seolah sudah diatur, sebuah truk derek muncul dari tikungan jalan, perlahan mendekat ke arah mobil Danu. Para petugas keamanan segera meminta Danu untuk menjauh dari kendaraan tersebut. "Enggak. Ini mobilku. Namaku ada di surat jalannya." Danu mencoba menahan pintu mobil, namun petugas keamanan dengan tegas menariknya menjauh. "Surat jalan sementara, Mas. Tapi BPKB dan faktur pembelian ada di tanganku," sahut Arini dingin. "Sama seperti rumah ini. Kamu selalu bilang aku numpang. Sekarang, tunjukkan padaku satu saja benda di rumah ini yang kamu beli dengan uangmu sendiri tanpa campur tangan subsidiku. Jika ada, aku akan membukakan pintu untukmu sekarang juga." Danu terdiam 1000 bahasa. Otaknya berputar cepat, mencari satu saja barang yang benar-benar miliknya. Jam tangan? Arini yang menghadiahi saat ulang tahun. Sepatu? Arini yang membelikan saat mereka liburan. Bahkan uang muka rumah ini, ia tidak menyumbang sepeser pun. "Mas, ayo pergi dari sini. Kita lapor polisi," ajak Ibu Sarah sambil menarik lengan anaknya. "Silakan lapor polisi, Bu," potong Arini.
Tapi jangan kaget kalau polisi justru menanyakan mengapa ada 2 orang yang tidak memiliki hak tinggal memaksa masuk ke properti orang lain. Dan Mas Danu, jangan lupa, aku punya rekaman CCTV saat kamu menghina dan mencengkeram tanganku kemarin. Itu sudah cukup untuk gugatan cerai dengan delik kekerasan dan penipuan. Truk derek mulai mengaitkan rantai ke mobil putih itu. Danu hanya bisa menonton dengan tatapan kosong saat simbol kemewahannya satu persatu dirampas kembali oleh pemilik aslinya. Ia kini benar-benar berdiri di pinggir jalan, hanya dengan pakaian yang melekat di tubuhnya dan sebuah tas kerja yang isinya pun mungkin sudah dikosongkan Arini. Selamat menikmati kembali kehidupan aslimu, Mas. Kehidupan di mana kamu harus banting tulang sendiri tanpa bantuanku, ucap Arini final. Ia mematikan lampu balkon dan masuk ke dalam, meninggalkan Danu dan ibunya di tengah kegelapan malam yang mulai dingin, dikelilingi oleh tatapan sinis dan bisikan merendahkan dari para tetangga yang selama ini mereka remehkan. Sang raja dan ratu itu kini benar-benar telah turun tahta. Malam semakin larut, namun kerumunan di depan rumah nomor 12 justru semakin padat. Truk derek telah berhasil mengaitkan mobil putih ke bangkainya, siap untuk menarik aset perusahaan Arini itu pergi. Danu berdiri mematung, sementara Ibu Sarah mulai berteriak histeris, mencoba memukul badan truk dengan tas belanjaannya. Lepaskan! Itu mobil anakku. Kalian pencuri. Arini, keluar kamu, dasar anak durhaka. Kamu mau bikin mertuamu jadi gelandangan? Jerit Ibu Sarah, suaranya parau dan melengking, membelah kesunyian malam perumahan elit itu. Arini tidak membiarkan mereka berteriak tanpa jawaban. Ia kembali muncul di balkon. Kali ini ia membawa sebuah map tebal dan sebuah pelantang suara portabel agar setiap kata yang ia ucapkan terdengar jelas oleh para tetangga yang mulai berbisik-bisik sinis. Bu Sarah, Mas Danu, silakan teriak sepuas kalian. Semakin keras kalian berteriak, semakin banyak orang yang tahu siapa sebenarnya yang numpang hidup di sini, ucap Arini, suaranya tenang namun berwibawa. Arini membuka map itu dan mengeluarkan selembar kertas besar, salinan sertifikat rumah yang sudah dilaminating. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi. Lihat ini, bapak-bapak dan ibu-ibu tetangga sekalian. Ini adalah sertifikat hak milik atas nama Arini Sekar Arum. Dibeli tunai 5 tahun lalu, sebelum saya mengenal pria yang mengaku-ngaku sebagai pemilik rumah ini. Arini menunjuk ke arah Danu yang tertunduk lesu. Dan ini, Arini menunjukkan lembaran lain, adalah bukti mutasi rekening selama 3 tahun pernikahan kami. Mas Danu hanya menyumbang 2 juta rupiah per bulan untuk uang belanja, sementara biaya operasional rumah ini, listrik, air, gaji art, hingga cicilan motor gede yang dia banggakan, mencapai 20 juta per bulan. Siapa yang menambal sisanya? Saya. Dari hasil keringat saya sendiri. Suasana menjadi riuh rendah. Bisikan para tetangga kini berubah menjadi tawa ejekan yang tertuju pada Danu. Oh Allah, jadi selama ini cuma modal tampang doang, seloroh Pak RT yang ikut menyaksikan. Pantas saja gayanya selangit, ternyata pakai uang istri, timpal seorang ibu dari rumah sebelah. Ibu Sarah merasa terpojok. Ia mencoba menyerang balik dengan membawa-bawa isu moral. Tapi kamu itu istri. Harta suami itu harta istri itu harta suami. Kamu nggak punya hati, mengusir kami di malam buta begini. Mana bakti kamu sama orang tua? Arini tersenyum sinis. Bakti? Ibu lupa apa yang ibu katakan padaku saat aku sedang menggigil karena tipes kemarin? Ibu bilang aku, numpang hidup, dan manja, hanya karena aku tidak bisa menggoreng telur. Ibu bilang aku, tidak becus, hanya karena aku sakit.
Sekarang, aku tunjukkan pada ibu bagaimana rasanya benar-benar tidak punya tumpangan. Arini kemudian menatap Danu yang akhirnya mendongak, matanya merah karena amarah dan malu yang bercampur. Mas, kamu bilang aku ini parasit, kan? Kamu bilang tanpa kamu, aku bukan apa-apa. Sekarang buktikan. Silakan pergi dengan ibumu. Bawa barang-barang kalian yang sudah aku kumpulkan di gudang depan kompleks. Jangan pernah injakan kaki di properti pribadiku lagi. Arini, kamu keterlaluan. Kita bisa bicara di dalam, bisik Danu, mencoba mendekat ke gerbang dengan wajah memelas. Malu, Arini. Jangan permalukan aku di depan tetangga begini. Malu? Kamu baru merasa malu sekarang setelah selama ini menginjak-injak harga diriku di depan teman-teman kantormu? Kamu baru merasa malu setelah menghancurkan vas bunga peninggalan ibuku dan menyebutnya barang rongsokan? Arini menggeleng mantap. Rasa malumu tidak sebanding dengan rasa sakitku, Mas. Tepat saat itu, truk derek mulai bergerak, membawa pergi mobil putih itu. Danu mencoba mengejar, namun ia tersandung kakinya sendiri dan jatuh tersungkur di aspal. Ibu Sarah berlari menghampirinya, meratap sambil memaki-maki aspal yang kasar. Silakan kembali ke asal kalian, ucap Arini final. Kembalilah ke kontrakan sempit di pinggiran kota yang dulu sering Mas Danu keluhkan. Karena di rumah ini, tidak ada lagi tempat untuk parasit yang tidak tahu terima kasih. Arini mematikan lampu balkon. Klik. Pintu balkon ditutup dan dikunci rapat. Ia meninggalkan dua sosok itu di bawah lampu jalan yang temaram, dikelilingi oleh tatapan menghina dari orang-orang sekitar. Petugas keamanan mendekati Danu dan ibunya. Mohon maaf, Pak, Bu. Silakan tinggalkan area perumahan sekarang juga. Jika tidak, kami terpaksa memanggil pihak kepolisian untuk tindakan pengosongan paksa. Dengan sisa-sisa harga diri yang hancur berkeping-keping, Danu berdiri. Ia memapah ibunya yang terus menggerutu. Mereka berjalan kaki menuju gerbang utama kompleks, membawa tas kerja dan tas plastik berisi beberapa pakaian darurat yang sempat dilemparkan Arini lewat pagar. Malam itu, Danu menyadari satu hal yang sangat pahit. Selama ini ia tidak pernah menjadi raja. Ia hanyalah seorang aktor di panggung yang dibangun oleh istrinya, dan sekarang pertunjukan itu telah selesai. Lampu padam, tirai ditutup, dan ia kembali menjadi orang asing di jalanan yang dingin. Pagi pertama setelah badai itu terasa sangat berbeda. Arini terbangun bukan karena teriakan Danu yang menuntut sarapan, bukan pula karena suara bising televisi Ibu Sarah. Ia terbangun karena kicauan burung di dahan pohon mangga di samping kamarnya. Cahaya matahari masuk dengan lembut, menyinari lantai marmer yang kini bersih, tanpa ada pecahan vas porselen atau kulit kacang yang berserakan. Arini menghirup napas dalam-dalam. Dadanya terasa ringan. Demamnya telah hilang sepenuhnya, seolah bakteri itu ikut terusir bersama kepergian Danu dan ibunya semalam. Ia turun ke dapur dan menyeduh kopi aromatik favoritnya, biji kopi mahal yang dulu sering diprotes Ibu Sarah sebagai pemborosan. Kini, ia menikmatinya dalam keheningan yang mewah. Di atas meja makan, ia meletakkan seikat bunga segar di dalam vas kaca sederhana, sebagai pengganti sementara vas ibunya yang telah hancur. Selamat pagi, Ibu, bisik Arini pada foto ibunya yang kini ia letakkan di tempat paling terhormat di ruang tengah. Rumah ini sudah tenang sekarang. Sementara itu, di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota, tempat tinggal lama Danu sebelum ia menumpang di rumah Arini, suasananya sangat kontras. Kamar pengap itu hanya berisi tumpukan kardus barang-barang yang dikirimkan jasa pindahan Arini kemarin. Tidak ada AC,
Hanya kipas angin tua yang berderit memuakan. Danu duduk di lantai semen, menatap ponselnya yang terus berbunyi. Itu adalah notifikasi dari bank. Kartu kreditnya ditolak karena pembayaran otomatis dari rekening Arini telah diputus. Pesan dari kantornya juga masuk. Atasannya menanyakan mengapa mobil operasional perusahaan ditarik kembali oleh pemilik aslinya. Citra Danu sebagai manajer sukses berumah mewah hancur dalam semalam. Teman-teman kantornya, yang kemarin ia jamu di rumah Arini, kini menjadikannya bahan tertawaan di grup WhatsApp setelah mendengar kabar pengusirannya dari para tetangga. Danu, mana air minum? Haus, teriak Ibu Sarah dari kamar sebelah. Suaranya tidak lagi terdengar berwibawa, melainkan parau dan penuh keluhan. Tempat apa ini, Danu? Panas. Kecil. Ibu nggak mau tinggal di sini. Diam, Bu. Aku pusing, bentak Danu. Uangku habis buat bayar denda penarikan mobil dan cicilan motor gede yang nunggak. Kalau ibu mau air, ambil sendiri di sumur depan. Ibu Sarah terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia merindukan sofa beledu Arini, ia merindukan masakan rendang yang kemarin ia hina, dan ia merindukan kehidupan mewah yang selama ini ia nikmati tanpa tahu diri. Namun, pintu surga itu sudah tertutup rapat dan dikunci dengan smart lock yang tidak akan pernah bisa ia tembus lagi. Kembali ke rumah Arini, Pak Baskoro sang pengacara datang membawa dokumen terakhir. Ini surat gugatan cerai resminya, Bu Arini. Sudah saya masukkan ke pengadilan agama pagi ini. Dengan bukti rekaman penghinaan dan bukti finansial yang kita miliki, prosesnya akan sangat cepat. Mas Danu tidak punya dasar hukum apapun untuk menuntut harta Gonogini, karena semua aset murni atas nama Anda sebelum pernikahan, lapor Pak Baskoro. Arini menandatangani dokumen itu tanpa keraguan sedikitpun. Pena di tangannya bergerak tegas, mencoret nama Danu dari masa depannya. Terima kasih, Pak. Saya ingin semua ini selesai secepat mungkin. Saya ingin memulai lembaran baru. Setelah Pak Baskoro pergi, Arini membuka laptopnya. Ia melihat notifikasi masuk. Proyek besar yang ia kerjakan untuk perusahaan teknologi di Singapura baru saja cair. Saldo rekeningnya bertambah signifikan. Ia tersenyum tipis. Ternyata, tanpa beban mental bernama Danu dan ibunya, produktivitasnya meningkat pesat. Sore harinya, Arini berjalan-jalan di taman depan rumahnya. Beberapa tetangga menyapanya dengan ramah, kali ini dengan tatapan penuh hormat kepada sang pemilik rumah yang asli. Mereka tidak lagi melihat Arini sebagai istri simpanan atau penumpang, melainkan sebagai wanita mandiri yang tangguh. Arini berhenti sejenak, menatap gerbang rumahnya yang kokoh. Ia teringat kalimat Danu, numpang hidup aja kok manja. Aku memang manja, Mas, gumam Arini pada angin sore. Manja pada hasil kerja kerasku sendiri. Dan aku tidak butuh parasit sepertimu untuk menikmati hidupku. Arini masuk kembali ke dalam rumahnya. Ia menutup pintu dan menguncinya. Di dalam sana, tidak ada lagi makian, tidak ada lagi air mata karena hinaan. Hanya ada ketenangan, aroma kopi, dan kebebasan yang tak ternilai harganya. Arini telah mengambil kembali tahtanya, dan kali ini, ia tidak akan membiarkan siapapun merusaknya lagi. Cerita berakhir dengan pemandangan Arini yang sedang duduk di balkon, menatap matahari terbenam dengan senyum pemenang. Ia tidak hanya sembuh dari penyakit fisiknya, tetapi juga sembuh dari luka batin yang selama ini membelenggunya. Tamat.